peserta SK 162 akan membawakan judul Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan. Kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 1 dengan nomor peserta SK 162 dengan membawakan judul Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta kawan-kawan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, mengatakan, "Religion without science is like and science without religion is blind." Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru banyak membuang waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru banyak membuang waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama Allah alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam agar disyariatkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam mengatakan, Islam is the father of all science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya seluruh ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan.
dengan rujukan Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin arsyadakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan jamak untuk kata Az-Zulumat yang berarti aneka gelap, sedangkan An-Nur dengan berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan An-Nur atau cahaya yang hanya menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau An-Nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj al-Mustajrikin wa Atsaruhu fi Alfil al-Hadis menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dia dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkan kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Itu termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah. Oleh sebab itu, sains akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Karena hanya demikian sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya
serta menghalangi kemajuan sains tersebut. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional oleh karenanya dalam bidang sains dan teknologi kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang Protestanis. Kita jauh tertinggal dengan Korea yang Konfusianis teois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis teois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Akan tetapi untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap tujuan dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 113 sebagai berikut. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimahullah, Jika kita perhatikan secara seksama, maka kita dapatkan ayat di atas menjadikan kehadiran Al-Quran bagi umat manusia mengandung salah satu dari tujuan pokok. Yang pertama, agar manusia bertakwa kepada Allah, atau agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai-nilai ilmiah bagi mereka sehingga mereka dapat terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, menimbulkan pengajaran atau pendidikan bagi mereka, yakni mengundang mereka untuk berpikir dan ingat,
sehingga pada akhirnya mengantarkan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah. Hadirin, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali. Pada akhirnya kami mengajak, wahai saudara-saudaraku, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jadikanlah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dunia ini hanya 2 hari, 1 hari untukmu dan hari lain menjadi lawanmu. Jika kamu menang, jangan terlalu merasa bangga dan senang serta tidak gegabah. Sementara jika dia menjadi lawanmu dan kamu kalah, maka bersabarlah. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami panggilkan finalis kedua kita dengan nomor tampil 2 dengan nomor peserta SK 160 akan membawakan judul Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat. Kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 2 dengan nomor peserta SK 160 akan membawakan judul Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kepadanya kita meminta dan kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa.
Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, problematika di berbagai lini kehidupan, semisal kemiskinan dan keterpurukan, sepertinya tak kunjung berkurang. Bukankah kemiskinan dapat menyebabkan kekufuran? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya hingga ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini hingga ia menjadi terbelakang? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang menutup manusia dari segala penjuru, seolah-olah tidak ada penyelesaiannya. Padahal Islam telah memberikan solusi yang konkret dan terbaik dengan cara mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui penguatan ekonomi syariah. Oleh karena itu, Ekonomi syariah dan penguatan kesejahteraan masyarakat adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai dasar pijakan dalam syarahan ini, marilah kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah yang baru saja kita simak bersama mengisyaratkan agar umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan sebab diturunkannya ayat ini
berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi penerusku hanya satu orang anak saja. Bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, La yajuz. Bolehkah jika 1/2-nya? Rasul menjawab, La yajuz. bagaimana jika 1/3-nya? Rasul menjawab, La yajuz. Seraya melanjutkan perkataannya, Sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta. Dan itulah yang terbaik bagimu daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi papa. serta hanya mengharapkan belas kasih orang. Kisah ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan Kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Mardi menafsirkan kalimat Khafu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Mengapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera dan tidaknya seseorang, makmur dan tidaknya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi jika ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin wal hadirat, Arsyadakumullah. dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 sistem ekonomi. Pertama, Sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengelola serta mengurus sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu berhak mengurus serta mengelola keadaan perekonomian mereka. Sistem inilah yang telah menyebabkan and the poor. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan kebersamaan. Dengan artian setiap orang harus saling tolong menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini, maka jelaslah pemberdayaan ekonomi Islam diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan sistem yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita ini masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat 30 juta jiwa umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah pertanyaan besar yang ada pada benak kita semua, mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, pertama,
Banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya jifah, Dunia ini adalah bangkai yang menjijikkan. dan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Pemahaman yang keliru terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan dan akhirnya Islam identik pada masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi banyak di antara kita yang masih berpikir dengan corak agraris. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, lalu bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Maha suci Allah atas firman-Nya yang maha agung. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Mustafa Al-Maradi dalam tafsir Al-Maradi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridai antara keduanya. Sebaiknya Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi umat Islam. Dan ayat ini pula merupakan himbauan pada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah. Terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudharabah, murabahah dan musyarakah. Dan di negara kita ini, alhamdulillah telah melaksanakan prinsip ini, yakni adanya bank-bank syariah. Oleh karena itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi ومن كان له قوة فليتصدق بقوته ومن كان له علم فليتصدق بعلمه. Siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Dan siapa yang memiliki kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Dan siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dengan demikian, kami mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mengaplikasikan sistem perekonomian umat Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan dan keterbelakangan dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita berdoa dan berharap kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jalan-jalan ke kota Mekah, Jalan kaki keliling Ka'bah. Kalau hidup mau berkah, banyak-banyak bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyembahkan yel-yel ada? Kelompok ada? Gak ada? Alhamdulillah kita telah menyelesaikan perlombaan final Syahrifan Putra. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tutup, pengumuman untuk besok hari Ahad untuk pagi jam 9 sampai jam 12 penyisihan cerdas cermat putra. Pada asar selesai penyisihan cerdas cermat putri. Pada isya selesai final cerdas cermat dua tim terbaik putra dan putri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ikhwan semua keluar dari masjid. Setelah ini perlombaan Syahrul Putri final. Segera. Bangunkan yang masih tidur, bangunkan. Yang masih tidur, bangunkan. Udah kayak anak buah saja. Kita lihat penampilan akhwat lebih menggelegar atau malah turun.
kawan tadi bersemangat saja. Ustadz Pendi. Mana Ustadz Desa? Ayo. Duduk toh. Sarung mana sarung? Sarung aja. Kepada para penonton, silahkan duduk yang rapi. Silahkan para penonton duduk yang rapi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, memasuki acara inti, finalis Syarhil Quran. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Kepada para peserta diharap untuk bersiap. Kami panggil peserta dengan nomor tampil 1, dengan nomor peserta SQ 165
akan membacakan syarahan dengan judul Jihad dalam Membangun Persaudaraan. Kami panggil peserta dengan nomor tampil 1. Dengan nomor peserta SQ 168 akan membacakan syarahan dengan judul Jihad dalam Membangun Persaudaraan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dengan mengucapkan dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kita meminta dan kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan terbaik sepanjang masa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Masih ada dalam ingatan kita tragedi 11 September 2001, di mana pusat ekonomi dunia yang terbangun di menara kembar World Trade Center, New York, Amerika Serikat, hancur lebur dihantam oleh dua pesawat komersil yang dibajak oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai musuh dunia, yakni Al-Qaeda. Terdapat dua dampak pasca tragedi tersebut. Pertama, dunia mulai melihat keadaan Islam di negara-negara jaya Eropa yang terus tertindas. Dirampas sumber daya alamnya hingga saat ini. Hendaknya perlu dilakukan pendekatan ulang tanpa tindakan militer.
militer. Namun hasilnya mereka hingga saat ini tetap tertindas. Yang kedua, dunia saat ini melihat gelagat buruk dari penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa, sehingga inilah saatnya untuk mempropaganda dan mengadu domba umat Islam dengan menggolongkan umat Islam kepada dua kelompok, yakni Islam radikal sebagai basis terorisme dunia dan Islam moderat sebagai sahabat mereka. Hadirin, kedua dampak ini menyebar ke seluruh daerah di tanah Indonesia. Bahkan tidak begitu lama dari kasus WTC, Bali sebagai pusat wisata Indonesia dibom oleh mereka dan mengaku sebagai para mujahid Islam. Untuk membangun persaudaraan. Oleh karenanya, jihad dalam membangun persaudaraan. Jihad dalam membangun persaudaraan adalah tema yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan maupun keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam karyanya Tafsir Al-Misbah yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya perintah untuk berperang sebagai salah satu makna jihad di dalam ayat tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Allah dan tidak juga oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah telah membela dan mendukung umat Islam ketika ia sendiri ataupun berdua. Namun jika kita mengetahui betapa banyak sisi kebajikan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang berjihad dan taat kepada Allah, tentulah umat Islam akan melaksanakan perintah tersebut. Hal ini jika ditinjau dari berbagai aspek duniawi dan ukhrawi, sebagaimana difahami dalam bentuk nakirah
atau indefinitif kata khairah di dalam ayat tersebut. Dampak positif yang membawa kebaikan dan kebajikan melalui jihad yang sesungguhnya selaras dengan dakwah dan jihad para ulama penyebar Islam di tanah Nusantara ini. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan bahwa Islam Indonesia memiliki dua model yang saling mengikat, yakni model universal dan model domestik. Model universal adalah model yang menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara model domestik yang menjadikan Muslim Indonesia unik adalah mereka yang bermakmum dari model-model Wali Songo. Mereka adalah wali 9 yang namanya demikian telah populer, telah berhasil merubah Nusantara Hindu Buddha ke dalam agama Islam dengan penuh kedamaian di abad ke-15 sampai 16. Dengan demikian, ungkapannya menyatakan bahwa ajaran Islam pada abad ke-18 dan ke-19 berada di bawah bayang-bayang Wali Songo tidaklah berlebih-lebihan. Bahkan selama hampir 5 abad setelah periode Wali Songo, pengaruh mereka tetap terlihat dan terasa jelas hingga kini. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah model Islam yang menggerakkan jihad sebagai sarana irhab ataupun terorisme merupakan model jihad di Indonesia? Tentulah tidak. Islam Indonesia dibangun dengan model toleransi terhadap produk-produk lokal budaya yang ada. Islam Indonesia tidak memberantas tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan Islam. Bahkan begitu banyak masjid-masjid di Indonesia yang dibangun dengan model budaya mereka dan jauh dari model tanah Arab. Namun saat ini yang terjadi adalah begitu banyak para pendakwa baru yang sering membajak Islam demi hawa nafsunya untuk menguasai seseorang ataupun sekelompok orang. Pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menasihati para sahabat melalui sabdanya, Raja'na ila al-jihadul asghar wa mal jihadul akbar. Qal wa mal jihadul akbar mujahadatul abdi hawa. Rawahul Baihaqi. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Rasul menjawab, seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang terjadi saat ini. Jihad tidak lagi memberikan dampak positif kepada semua orang berupa kemaslahatan dan kebaikan kepada setiap orang, melainkan karena nafsu al-hawa yang dikedepankan. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk itu, marilah kita jadikan jihad di Indonesia ini jihad yang dapat menciptakan persaudaraan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita, penyebar Islam di
bukan seperti yang dilakukan oleh para pembajak Islam yang membesarkan nama Islam melalui tindakan teror terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Namun bagaimanakah cara kita untuk membangun persaudaraan antar sesama umat Islam dalam memaknai perbedaan terhadap teks-teks jihad? Untuk itu, marilah kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kau mendapatkan rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan. Mengenai ayat ini, Muhammad Quraisyah menjelaskan bahwa penggunaan kata innama dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antar sesama mukmin mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara. Sehingga semestinya tidak ada lagi alasan untuk kita memutuskan hubungan antar sesama muslim. Adapun kata ikhwah mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas persamaan iman dan kali kedua adalah persaudaraan seketurunan. Walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian hakiki. Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk kita memutuskan hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Lebih-lebih jikalau antara individu masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib dan sepenanggungan. Tabat Habai menulis, hendaknya kita menyadari firman antara orang-orang mukmin yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang telah ditetapkan oleh agama. Adapun kata ahwaikum adalah bentuk dual dari kata ahwa. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun jika mereka berselisih, maka harus diupayakan islah antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali.
Dengan demikian, ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, sebaliknya perpecahan dan keretakan hubungan akan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara. Akhirnya, melalui ajang musabaqah ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam, marilah kita bersama-sama terus berjihad di jalan Allah dengan penuh keramahan, dengan cara menghormati local wisdom bangsa ini, sehingga jihad dapat menciptakan persaudaraan yang kuat antar sesama umat Islam. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita sedaya sederek. Wahai saudara-saudaraku orang Betawi, kita semuanya basudara. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, kamsamnya. Wahai saudara-saudaraku orang Madura, taratan-taratan sadege sampean kabi sada jenazah tarata. Wahai saudara-saudaraku orang Aceh, gutanya Bandung mas saudara pakai. Wahai saudara-saudaraku Papua Irian Jaya, ipar-ipar kata orang semua basudara. Wahai saudara-saudaraku orang Patani, fai siling revai sayang it firimiak basudara. Kita tingkatkan uhwah basoria, Uhwah watannya, Dan ukhuwah Islamnya demi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terbang tinggi si burung gagak, singgah pula di atas dahan. terima kasih atas perhatiannya. sampai jumpa di lain kesempatan. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang luar biasa. Sudah siap untuk penampilan selanjutnya? Siap? Baiklah, langsung saja kami panggil peserta dengan nomor tampil 2. Dengan nomor peserta SK 171 akan membawakan syarahan dengan judul Peran Keluarga dalam Membentuk Keluarga yang Qur'ani. Kami panggil peserta dengan nomor tampil 2. Dengan nomor peserta SK 171 akan membawakan syarahan dengan judul Peran Keluarga dalam Membentuk Keluarga yang Qur'ani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
sana. Hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu Antakuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang Islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihati kami atas dasar tersebut, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membantu Generasi yang Qur'ani, dengan rujukan surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah.
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi, menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditunjukkan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun menurut Muhammad Sayyid Hantawi dalam tafsir Al-Wasih, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya, hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa dha'afah bermakna lemah harta. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak remaja dan generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama harus dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam, jika berkewajiban untuk mendidik, menjaga, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitu Al-Madrasatul Ula. Rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas bagaimana menciptakan generasi Qur'ani? Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, sebagaimana dibacakan Qur'an kami berikut ini yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar
وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjutnya hadirin, Imam Ali Ashabuni dalam tafsir Saf Mutawafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dari siksaan neraka yang pedih dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifa Nusaidul Abna ala Qiyamihimul Hulukiyah, anak-anak memang butuh materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania, namun mereka lebih jauh memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Jinson Dalion Boy, seorang la kelas Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, dan memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim para ibunda tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan. Namun dengan kasih sayang tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam.
dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendapatkan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari kita ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Mengakhiri syarahan ini, dapat kami persembahkan sebuah pantun yang berbunyi, ambillah papan bawalah paku dipukul dengan tembaga. Maafkanlah salah kata-kata kami, namanya juga manusia biasa. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takbir.